Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di mata pelajaran ekonomi. Mudah-mudahan sih kalian nggak bosan gitu ya. Nah, sekarang kita sudah ada di semester genap nih, teman-teman semuanya. Kita sudah meninggalkan semester ganjil kemarin dan saya yakin kalian juga sudah menerima dan melihat hasil belajar kalian. Gitu ya. Saya berharap hasil belajar di semester ganjil itu dapat meningkat di semester genap ini, ya. Nah, itu saya berharap seperti itu. Artinya di semester genap ini kalian dituntut untuk lebih lagi aktif dalam pembelajaran, baik itu dari sisi absensi, kemudian dari sisi pengerjaan tugas, ikut ulangan harian, ikut PTS dan PAS. Karena sebenarnya nilai itu tidak hanya diambil dari kalian mengerjakan tugas atau ikut ujian PTS atau PAS, tapi juga dari absensi gitu ya. Nah, pesan saya seperti itu di semester genap ini. Kalau kalian mau naik kelas, naik tingkat ke kelas 12, maka kalian yang tadinya masih bermalas-malasan, saya harap di semester 2 ini lebih giat lagi belajar. Oke. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kemarin terakhir di semester ganjil, materi yang kita bahas itu tentang inflasi. Oke, jadi kalau kita flashback atau kita ulas sedikit tentang inflasi, ya, secara definisi inflasi itu artinya adalah kenaikan harga barang secara umum yang berlangsung secara terus-menerus. Oke, tentu ini menjadi masalah. Nah, ketika ada masalah pasti ada solusi atau jalan keluarnya. Nah, salah satu cara untuk menangani inflasi itu adalah dengan menetapkan atau menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, ya. Meskipun kemarin di semester ganjil sempat saya bahas sedikit tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, tapi tidak secara menyeluruh. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kebijakan moneter dan fiskal ini. Tapi pertama kita akan bagi dua dulu. Karena dua kebijakan ini, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, itu berbeda. Artinya nanti kita akan bahas dulu pertama kebijakan moneter dan yang kedua yang akan kita bahas adalah kebijakan fiskal. Nah, sekarang atau hari ini kita akan bahas tentang pengertian kebijakan moneter sampai nanti pihak yang berwenang dalam menetapkan kebijakan moneter, ya. Dan nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya sisanya. Oke. Nah, yang pertama kita akan masuk ke PowerPoint. Oke, kalian bisa lihat di sini kebijakan moneter. Oke, sebelum kita masuk saya mau jelasin dulu tentang kompetensi dasar dan indikator dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oke, yang pertama kompetensi dasarnya adalah menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kemudian yang kedua, indikatornya itu yang pertama, kalian ini diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan manfaat dari kebijakan moneter. Kemudian yang kedua, mengidentifikasikan tujuan kebijakan moneter. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi instrumen kebijakan moneter dalam perekonomian. Oke, dan ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari di kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oke, kita akan bahas dulu yang kebijakan moneter. Di kebijakan moneter ini ada definisi, tujuan, peran, serta instrumen. Begitupun sama halnya di kebijakan fiskal. Ada definisi, tujuan, dan perannya, serta instrumennya. Oke, yang pertama adalah tujuan dan definisi dari kebijakan moneter tentunya, ya. Nah, menurut para ahli ekonomi nih, ya, kebijakan moneter itu adalah suatu langkah-langkah yang diambil oleh penguasa moneter, dalam hal ini adalah bank sentral, untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang.
Tentu kalian pasti bertanya, siapa sih bank sentral? Gitu ya. Dan nanti kita akan jelaskan bank sentral itu siapa kalau di Indonesia. Kalau kalian masih ingat di semester atau di kelas 10 kemarin kita belajar tentang lembaga keuangan dan lembaga keuangan bukan bank ya. Nah, itu kalian pasti tahu. Kalian simpen dulu jawaban kalian ya. Tentang bank sentral ini siapa di Indonesia. Kemudian definisi yang kedua, kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan sistem internal dan eksternal serta tercapainya tujuan makro. Kemudian yang ketiga, suatu proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh, atau lebih sejahtera. Nah, itu adalah definisi umum ya tentang kebijakan moneter, artinya kebijakan yang dibuat oleh penguasa moneter, gitu loh. Nah, selanjutnya di slide yang keempat ini ada tujuan dari kebijakan moneter, dan ini kalian harus pahami dan kalian harus hafal tentang undang-undang tentang kebijakan moneter, tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter itu adalah menjaga kestabilan peredaran uang pada suatu negara. Itu tertera dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Yang ditandai dengan apa? Yang ditandai dengan meningkatnya lapangan pekerjaan dan menggairahkan dunia usaha kecil dan menengah. Oke, jadi kalian harus ingat-ingat kalau ditanya tentang undang-undang nomor berapa yang mengatur atau menunjukkan tentang tujuan kebijakan moneter. Ya, tentu jawabannya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7. Oke. Selanjutnya, tujuan yang lain, yang pertama adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi. Tujuan dari kebijakan moneter ini, ya. Menjaga kestabilan ekonomi itu artinya ya, keadaan perekonomian atau kondisi perekonomian itu berjalan sesuai dengan harapan dan rencana. Gitu. Dan dia seimbang dan berkesinambungan. Oke. Jadi yang namanya stabil itu sesuai dengan rencana dan harapan. Kalau ternyata nggak sesuai dengan rencana, berarti kondisinya tidak stabil. Tujuan yang kedua adalah untuk menjaga kestabilan harga. Nah, ini yang di bab tentang inflasi yang kita bahas kemarin, tentang harga. Di inflasi ya, itu membahas tentang kenaikan harga barang secara umum. Oke? Dan berlangsung secara terus-menerus. Nah, di sini peran dari bank sentral adalah untuk mengatur atau menjaga kestabilan harga. Jangan sampai harganya terlalu tinggi dan jangan juga harganya itu terlalu rendah. Oke? Nah, contoh misalkan gini, kalau pada saat menjelang hari raya nih ya, biasanya kita temuin harga-harga bahan pokok itu biasanya akan naik. Entah itu Idul Fitri, Idul Adha, Natal, dan lain-lain. Ketika menjelang hari raya itu biasanya harga barangnya itu akan naik. Nah, disinilah peran pemerintah melalui Bank Indonesia mengatur bagaimana supaya harga barang-barang ini meskipun naik tetapi tidak terlalu tinggi naiknya. Ya, kalau naiknya terlalu tinggi dampaknya apa? Dampaknya masyarakat tidak mempunyai daya beli nanti. Daya belinya akan berkurang. Gitu loh. Yang mungkin sebagai contoh harga cabai misalkan pada saat kondisi normal 1 kilonya itu 50.000 ya, tetapi ketika menjelang hari raya ternyata harga barangnya ini, harga cabainya itu bisa mencapai 200.000 per kilo misalkan seperti itu. Tentu orang-orang yang sudah menyiapkan uang 50.000 untuk beli cabai, ketika dia datang ke pasar pasti mereka akan kaget. Itu ya, mereka akan kaget dengan harga yang terjadi di pasar karena inflasi tersebut. Gitu kan, inflasi kita tahu ada karena kenaikan atau permintaan barang yang tinggi gitu ya, ada juga karena harga barangnya itu naik karena harga bahan bakunya itu naik, yang biasa kita kenal itu dengan
ada demand pull inflation, ada juga cost push inflation, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, keadaan ekonomi dikatakan tidak stabil ketika harga di pasaran itu fluktuatif. Artinya fluktuatif itu adalah naik turun. Misalkan di minggu ini harga cabenya 50.000. Di minggu depan harga cabenya itu 70.000. Di minggu ketiga harga cabenya turun jadi 60.000. Di minggu keempat atau di akhir bulan harga cabenya itu naik menjadi 100.000. Nah, itu kan artinya dia naik turun, fluktuatif, tidak stabil. Gitu. Yang dikatakan stabil dari minggu pertama sampai minggu keempat, ya, itu harganya itu selalu sama, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang ketiga adalah membuka kesempatan kerja. Ketika ekonomi stabil nih, ya, keadaan di mana perputaran uang sebanding dengan perputaran barang dan jasa, para pengusaha dan investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan suatu daerah atau suatu negara, ya. Nah, makanya ketika investor ini mau menanamkan modalnya gitu atau mau menyerahkan uangnya kepada para pengusaha, dia akan lihat dulu kondisi perekonomiannya. Di negara ini stabil nggak perekonomiannya? Kalau ternyata di negara A gitu ya, kondisi perekonomiannya nggak stabil, maka investor nggak akan mau. Karena ketika kondisi perekonomian tidak stabil, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, maka mereka tidak bisa memprediksi berapa keuntungan mereka, berapa kerugian mereka. Gitu ya. Selanjutnya yang keempat adalah tujuannya dari kebijakan moneter adalah memperbaiki neraca pembayaran. Penurunan nilai tukar uang yang dilakukan dengan sengaja terhadap nilai uang internasional atau terhadap emas, maka harga barang ekspor kita ini akan menjadi lebih murah dan dapat meningkatkan daya saing barang. Tentunya dengan barang luar negeri, ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi dan jenis dari kebijakan moneter. Oke. Nah, fungsi kebijakan moneter yang pertama adalah menjaga iklim investasi di suatu negara. Tadi udah kita singgung sedikit ya. Kemudian yang kedua adalah membuka luas lapangan pekerjaan. Ini adalah sesuatu yang berhubungan. Nomor 1 dan nomor 2. Ketika banyak investasi di suatu negara atau di suatu daerah, pasti dia akan menyerap tenaga kerja yang jauh lebih besar. Oke, dan membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang memang sebelumnya tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dan yang keempat, meningkatkan neraca pembayaran. Yang kelima, ya, adalah mempertahankan kestabilan nilai tukar mata uang, khususnya rupiah terhadap mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain. Contoh seperti dolar, kemudian dengan yen, kemudian dengan euro atau dengan pound sterling. Dan yang keenam adalah memperbaiki kestabilan harga barang dan jasa. Terakhir adalah menurunkan laju inflasi, ya. Nah, kita akan lihat sekarang jenis-jenis dari kebijakan moneter. Oke. Jadi, secara umum kebijakan moneter itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya kebijakan moneter ekspansioner atau ekspansif dalam bahasa lainnya. Jadi, ekspansif dan ekspansioner itu pengertiannya hampir sama. Apa sih kebijakan moneter ekspansioner gitu ya? Yaitu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Atau sering juga dikenal ini dengan easy money policy. Ya, kebijakan uang longgar. Gitu. Jadi kebijakan ekspansioner itu adalah kebijakan yang diambil dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Atau biasa disebut dengan easy money policy atau juga kebijakan uang longgar. Nanti kita akan lihat apa aja sih nih kebijakan
moneter ekspansioner atau ekspansif. Nah, itu nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, kalau ada yang namanya easy money policy atau kebijakan uang longgar, pasti ada juga kebijakan uang ketat, ya, yang lebih dikenal dengan kebijakan moneter konstruksioner atau konstruktif. Jadi ini kebalikan dari kebijakan ekspansioner. Kalau ekspansioner ini adalah menambah jumlah uang, kalau kontraksioner itu adalah mengurangi jumlah uang yang beredar, gitu. Nah, sekarang kita lihat, kita akan balik lagi ke definisi inflasi. Inflasi itu definisinya adalah jumlah uang yang beredar itu di masyarakat banyak, gitu loh. Karena saking banyaknya jumlah uang yang beredar, maka tugas dari penguasa moneter adalah mengurangi jumlah uang tersebut. Gitu. Dalam hal ini dengan cara menggunakan kebijakan moneter konstruksioner atau biasa kita sebut dengan tight money policy atau kebijakan uang ketat. Nah, kita akan bahas sekarang siapa sih yang menentukan kebijakan moneter, gitu ya. Pasti kalian juga bertanya-tanya nih. Oke, kita akan lihat di sini. Nah, kalau kalian lihat logo ini pasti tahu bahwa ini adalah logo Bank Indonesia yang di uang yang biasa kalian pegang itu pasti ada tuh, ya, uang kertas ya. Itu kalian pasti bisa lihat logo ini. Bank Indonesia. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Kalian udah lahir atau belum tuh ya? Saya juga belum tahu tuh. Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum yang memiliki tujuan dan tugas sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Nah, jadi sekarang terjawab nih, siapa yang berhak untuk melakukan kebijakan moneter? Berarti jawabannya adalah Bank Indonesia selaku bank sentral yang ada di Indonesia. Setiap negara pasti mempunyai bank sentral. Contoh kalau di Amerika ada yang namanya Bank of America. Di Indonesia ada Bank Indonesia, ya, dan di setiap negara pasti punya bank sentralnya masing-masing. Oke. Nah, tujuan utama dari Bank Indonesia, ya, ini tujuan utamanya nih, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi Bank Indonesia ini nggak mau kalau nilai rupiah itu rendah, gitu. Kalau nilai rupiah ini rendah, maka nilai tukar terhadap mata uang lain pun akan semakin tinggi dia nanti jatuhnya, ya. Nah, ini tugas Bank Indonesia untuk memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas utamanya, kalau tadi tujuan utamanya, tugas utamanya sekarang adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Dalam hal ini adalah bank umum atau bank swasta. Oke, jadi kalau kita balik lagi ke materi kelas 10 tentang bank, ya, diibaratkan Bank Indonesia ini adalah sebagai induk dari seluruh bank yang ada di Indonesia. Contoh, kalau misalkan kalian biasanya kenal dengan Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, kemudian ada lagi Bank CIMB dan lain-lain, itu namanya bank umum, ya, yang kadang dimiliki oleh pemerintah, ada juga yang dimiliki oleh swasta. Tetapi semua bank tersebut harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh induknya, yaitu Bank Indonesia, ya. Jadi seperti itu tentang peran atau siapa sih yang bisa berperan dalam menetapkan kebijakan moneter di Indonesia. Oke. Nah, otoritas moneter Bank Indonesia sebagai otoritas moneter atau penguasa moneter berusaha untuk mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, serta berusaha untuk mencapai keseimbangan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan atau distribusi
barang. Dan inilah peran-peran dari Bank Indonesia dalam kebijakan moneter. Oke, kita lanjut lagi. Ada lagi, Bank Indonesia ini dia sifatnya independen, ya. Meskipun dia punya pemerintah, ya, tapi dia memiliki sifat yang independen. Artinya, ya, Bank Indonesia ini bebas dari pengaruh, dari instruksi atau pengarahan ataupun kontrol dari pihak-pihak lain, baik itu pihak swasta ataupun pihak negara gitu ya. Karena sifatnya yang independen, artinya Bank Indonesia dia tidak boleh terpengaruh dengan pihak manapun. Dan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang diubah atau yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Nah, undang-undang yang inilah yang harus kalian pahami, ya, yang harus kalian hafal, karena nanti pada saat ujian akan ada soal-soal yang membahas tentang undang-undang mengatur tentang kebijakan moneter. Oke, jadi sampai sini dulu materi kita, ya, sampai pihak penentu kebijakan moneter. Dan saya harap kalian bisa memahami dan mencermati materi dengan baik. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian bisa WhatsApp saya ataupun kalian bisa tanyakan langsung di e-learning. Oke, PowerPoint ini akan saya taruh di e-learning dan sebagai bahan belajar kalian. Nanti tugas-tugasnya akan menyusul juga di e-learning. Jangan lupa kalian isi absensi terlebih dahulu. Kalau kalian gak isi absensi pelajaran ekonomi, berarti saya anggap kalian tidak hadir. Oke, terakhir dari saya, jaga-jaga kesehatan untuk kalian yang ada di rumah, gitu ya. Kemudian kalau memang tidak perlu-perlu banget, nggak usah keluar rumah lah. Kalaupun terpaksa keluar rumah gitu ya, kalian pakai masker kalian, kemudian selalu sedia hand sanitizer di kantong celana atau kantong jaket kalian, gitu. Dan tetap menjaga jarak ketika kalian berada di luar rumah. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.